Oke, kita akan buat setup. Pertama-tama buat setup dulu sama konfigurasi untuk nge-develop point of sales atau POS. Contoh di sini penjualan di website market.id. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk link Figma-nya akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, pertama-tama kita akan lihat sekilas atau mengenal dulu flow-nya. Di sini itu ada dua bagian untuk main screen, ini untuk user, kemudian ada admin screen. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk flow usernya dulu. Nah, si user ini nanti tentu user atau customer pertama harus register terlebih dahulu dengan memasukkan full name, email, dan password. Jika sudah memiliki akun, maka user tinggal melakukan login menggunakan email dan password. Lalu ini tampilan di awal, dimana user itu ketika belum login tentu masih bisa melihat produknya apa yang mau dibeli, atau bahkan bisa melakukan searching data dan filter by kategori seperti ini. Nah, jika tampilan user sudah login, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ada muncul button card, nama, profile. Oke, jika teman-teman melakukan add to chart, maka otomatis indeks di chart ini akan bertambah sesuai dengan chart yang teman-teman pilih. Oke, jika sudah, misal kita klik open chart, maka tampilannya seperti ini. Ini ada tampilan untuk list chartnya. Lalu di sini user masih bisa melakukan akses untuk menambah data atau menambahkan produk ini mau mesan berapa item. Lalu juga user juga bisa menghapus. Nah, di sini ada perbedaan ketika itemnya hanya berjumlah satu, maka tombol minusnya itu disable, nggak bisa diklik. Lalu untuk yang kedua lebih dari satu ya, maka minus dan plusnya bisa diklik. Oke. Kemudian ada kotak menu seperti bukan kotak menu tapi kotak memilih address, alamat. Pakai drop down, nanti di sini teman-teman si user ini bisa mencantumkan alamat sesuai dengan user yang dibuat oleh user itu sendiri. Nah, ini drop down bisa aja lebih dari satu, tapi pemilih hanya boleh satu. Lalu jika udah dipilih bisa melakukan check out. Kalau belum yang tombol check outnya disable. Lalu ada pop up seperti ini. Cancel berarti belum melakukan check out. Kalau udah ya pay now, proses check out dilakukan. Lalu ke halaman seperti ini. Ada halaman invoice. Di sini ada data kita. Data pemesan, email pemesan, sama kode invoice dan status saat ini sedang apa. Nah, di sini ada gambaran item apa aja yang kita beli, kemudian jumlahnya berapa, harga subtotalnya berapa. Nih, kemudian ada PPN dan total yang harus dibayarkan. Nah, kita asumsikan kalau teman-teman melakukan konfirmasi down itu sudah melakukan pembayaran selesai. Karena di sini kita tidak menerapkan payment gateway. Nah, kalau udah statusnya berbayar atau sukses ya udah tampilannya seperti ini. Nanti bisa tombolnya konfirmasi down atau akan saya hilangkan aja. Secara experience lebih bagus seperti ini. Oke. Lalu untuk aktivitas selanjutnya yaitu user bisa melakukan edit profile di menu atau di button profile. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini user masih bisa ngupdate full name sama foto profilenya, tapi kalau email dan password itu tidak. Nah, ini update. Lalu menu selanjutnya yaitu menu address. Ya, ini yang saya maksud. User akan dapat melakukan check out ketika user ini udah membuat alamat. Oke, di sini bikin alamat bisa lebih dari satu.
Ini contoh create alamat. Ketika menekan tombol create, kita mengisi nama alamatnya apa, kemudian provinsi sampai kode pos dan penunjang alamat lengkapnya. Kemudian di create, tapi kita juga bisa melakukan edit table ke data tersebut seperti ini. Perbedaannya ada di tombol ini. Kalau edit ya udah kita bisa cancel, atau kalau ada pembaruan ya udah update. Kemudian menu selanjutnya, tentu kita melakukan pemesanan pasti ada history. Nah, ini historinya tadi beli apa aja. Di sini ada kode invoice. Gambar ini jika lebih dari satu item nanti akan ditampilkan gambar item pertama aja. Oke, kemudian ada total pembelian atau pembelanjaan secara informasi tambahan. Tapi kalau pengen detail, teman-teman tinggal klik button ini, detail. Nah, nanti hasilnya akan mengarah ke sini lagi, ke halaman 2 ini. Kalau dia masih belum melakukan pembayaran ya udah ke sini, tapi kalau udah sukses tampilannya seperti ini. Nah, ini dari sisi si user. Lalu bagaimana dari sisi klien, admin? Nah, admin nanti akan bertanggung jawab untuk membuat sebuah produk sama memanajemen user dan bisa melihat income, pendapatan orang yang beli di website dia. Oke. Tentu karena ini admin, gak mungkin kita membuat fitur register atau kita sebut registernya ada di sistem sendiri. Kita buat secara manual. Oke, kita asumsikan user ini punya akun ya. Berarti ini harusnya di halaman ini kita tidak perlu teks ini lagi. Oke, seperti ini. Hanya login aja, kemudian muncul di halaman pertama seperti ini, halaman welcome ya. Nah, ini halamannya kurang satu, yaitu income. Saya coba tambahkan sebentar. Nah, untuk logout mungkin saya bisa taruh sini dulu. Oke. Oke, ini saya tambahkan. Adalah user control, kategori produk, income sudah ada, kategori user control ada. Oke, berarti ditambahkan income, kategori income, user control sama logout ya. Oke, dimana masing-masing card ini akan jika kita klik show, maka akan tampil ke menu masing-masing. Kalau logout ya udah langsung logout. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Pertama, produk, tentu kita ada tampilan produk apa aja yang sudah kita buat. Lalu bisa searching, bisa sorting atau filter by kategori. Lalu ada paginasi. Nah, di sini itu ada card produknya, kita bisa nge-create. Ini untuk skeleton tampilan ketika belum ada ya, harusnya ini tidak muncul dan ini juga tidak muncul. Oke, saya coba rapihin sebentar. Oke, harusnya tampilannya seperti itu. Lalu untuk produk, ketika create tentu nama produk, kategori, product price dan image ini harusnya wajib diisi. Oke, harusnya seperti ini. Lalu kita juga bisa ngedit atau lihat detailnya. Nah, di dalam detail ini kita bisa melakukan update atau delete. Jika delete maka muncul pop-up seperti ini. Ada pop-up dulu, apakah ya benar-benar yakin mau dihapus atau tidak.
Lalu ada juga untuk create kategori seperti ini. Ini hampir sama dengan produk, cuman di sini hanya menginputkan ya udah variabel kategorinya apa. Kemudian kalau edit sama ada pop-up-nya juga. Lalu yang ketiga itu ada income, dimana ini pendapatan atau invoice dari semua user nanti masuk ke dalam dashboard admin ini. Kita bisa lakukan searching, sort by apa, lalu paginasi, dan di sini ada informasi tambahan bahwa income pesanan yang udah masuk ke website kita apa. Sementara kita akan menghitung secara keseluruhan, tapi tidak berdasarkan secara keseluruhan atau berdasarkan bagusnya sih berdasarkan bulan atau per minggu. Tapi untuk saat ini berdasarkan semua data aja. Lalu ini ada ketika admin pengen lihat, itu juga bisa ngarah detail. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya user atau admin ini bisa memanajemen user. Kita bisa memantau bahwa user ini statusnya admin atau apa. Bahkan kita sebagai admin itu bisa melakukan nonaktif kepada user tertentu atau menghapus akun user tersebut. Oke, ini kalau ada perintah hapus. Oke, hanya itu aja. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membagi collection atau table untuk kebutuhan database-nya. Silahkan lihat video selanjutnya.